Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Ternyata kemenangan Indonesia 2-0 atas Arab Saudi menarik perhatian banyak kalangan. Salah satunya adalah mantan pemain kelas dunia sekaligus juga mantan pelatih timnas Arab Saudi, yaitu Roberto Mancini. Mancini mengakui kemenangan Indonesia dan memberikan pujian kepada timnas Indonesia. Dia menyebutkan bahwa kemenangan ini menunjukkan kualitas dan profesionalisme skuad Indonesia yang telah berhasil menunjukkan kemampuan mereka di kancah internasional. Mancini juga menambahkan bahwa hasil ini menegaskan prediksi awalnya tentang potensi besar dari timnas Indonesia. Nah, setelah melawan Arab Saudi, Indonesia akan melawan Bahrain pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025. Ya, betul. Mengenai kans kemenangan Indonesia seharusnya memiliki kans kuat untuk bisa mendapatkan poin dengan mengalahkan Bahrain. Iya. Wah, udah nggak sabar ya nunggu pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain. Semua warga Indonesia sudah tidak sabar untuk melihat bagaimana aksinya pemain Indonesia itu mengalahkan Bahrain di kandangnya kita sendiri. Karena apa? Karena di kandangnya kita sendiri, kandangnya mereka itu kita dicurangi habis-habisan. Nah, dengan kemenangannya kemenangannya Indonesia atas Arab Saudi 2-0 ini semakin membuka mata dunia bahwa mereka tidak bisa anggap enteng, menganggap Indonesia itu sebelah mata. Karena dari awal ketika Indonesia tergabung di grup C dengan Bahrain, dengan Cina, Australia, Arab Saudi, Jepang, Indonesia itu ya seolah-olah hanya menjadi pelengkap di grup C. Tapi di sini kita melihat walaupun di awal-awal kita terseok-seok, dari 3 pertandingan awal itu kita cuma bisa imbang, kalah lawan Cina, kalah lawan Jepang. Saya pikir kita menunjukkan kualitasnya itu waktu lawan Arab Saudi. Nah, di sini semua orang melihat kok bisa Indonesia kasih kalah Arab Saudi, padahal generasi yang sama dari skuad Arab Saudi itu mengalahkan Argentina di Piala Dunia. Tapi lawan Indonesia di kandangnya kita, mereka tumbang 2-0. Makanya itu yang menjadi pusat perhatiannya di situ, teman-teman. Semua orang melihat Indonesia sekarang. Who's going to be the goal scorer for this team? Is it going to be Ragnar or Rockman Goen? Is it going to be Struijk? But we forgot. You almost forgot. I almost forgot about the wonder kid himself. Get this in your heads, Indonesia. Saudi Arabia beat Argentina at the World Cup, and you just beat Saudi Arabia, who just got a brand new world-class coach, Hervé Renard, and it was such a brilliant performance against a very, very strong team. They're not doing it. Memang waktu Indonesia lawan Arab Saudi itu di GBK, itu seperti Arab Saudi itu kehilangan arah permainan. Ya, itu terbukti dari menit-menit awal Indonesia tampil menyerang, dan sebenarnya kalau semua peluang itu bisa dikonversikan jadi gol, kita bukan cuma menang 2-0, men. Itu kita bisa mungkin 4-5-0 itu kita menang. Great, but they're a very strong team, and in the first 8 minutes, did you guys have 2 chances in the first 8 minutes? Both should have been goals. Yeah. At that moment, I started to get very, very worried. I was like, oh no, not this story again. Not this story. Betul. Kalau mereka khawatir, kita justru yakin begitu ya. Kalau pandit-pandit dari luar ini mereka khawatir, oh berarti Arab Saudi kelihatannya sepertinya akan mengalami kekalahan dari Indonesia. Justru kita yakin, oh sebentar pasti Indonesia cetak gol dan akan kasih kalah Arab Saudi. They miss these chances and it comes back to bite them. But they missed those chances. They made 2 more. They kept the clean sheet. Martin Pass was flying all over the place. Do you notice how he just flies for every ball, no matter how far away it is from the goal? Is unbelievable. Sekarang semua mata itu tertuju di Indonesia. Karena semenjak awal Indonesia bergabung, seperti yang saya bilang tadi, tidak ada yang mau lihat Indonesia. Tapi dengan hadirnya pemain-pemain diaspora kita, pemain-pemain keturunan yang sekarang membela timnas, semua mata melihat bahwa Indonesia ada perubahan. Bukan hanya dari sekedar permainannya saja, tapi dari kualitasnya pun kita sudah berbeda. Love it. But what a game, guys. What an extraordinary performance from a team that continues to rise in Asia. Bayangkan mereka bilang sekarang Indonesia itu tim yang sekarang meningkat terus di Asia, men. Big news with Indonesia beating Saudi Arabia, Rahi. We've been waiting for Marcelino Ferdinand to show up. I talked about it. Dorong tunggu Marcelino Ferdinand itu show up, teman-teman. many videos ago about this youngsters doing big things, and he finally shows up.
in the game against Saudi We were Arabia. asking earlier, where are the goals going to come from? Yeah. Who's going to be the goal scorer for this team? Is it going to be Ragnar or Othman Goan? Is it going to be Struik? But we forgot. Semua orang lupa kita punya Cristiano Marcelino tuh cie. Borong 2 gol, tumbangkan Arab Saudi, dapat penghargaan Man of the Match. Itu kan gila kita punya pemain. Andai kata kita punya 100 lah katakanlah, atau 10 lah setidaknya pemain sekaliber Marcelino, saya pikir program naturalisasi ini akan ditutup oleh PSSI ini. Meski menang lawan Arab Saudi, Bung Towel tetap minta Shin Tae-yong dipecat. Entah apa yang merasuki seorang Towel, seolah punya dendam pribadi, dirinya tak henti-henti menyerang dan menggaungkan untuk Shin Tae-yong dipecat. Ciptakan sejarah bahwa Indonesia jadi tim ASEAN pertama yang raih kemenangan atas Arab Saudi, hingga antarkan Indonesia di peringkat 3 klasemen sementara. Namun nyatanya Bung Towel tak juga puas dan malah minta Shin Tae-yong untuk segera dipecat. Bagaimana menurut kalian? Pertanyaannya, kalau STY dipecat, siapa yang mau ganti STY? Dan pertanyaan selanjutnya, kalau seandainya STY itu dipecat, datanglah pelatih baru. Ya, siapa ya? Maksudnya, apakah pelatih yang ditunjuk itu akan bisa bawa perubahan kayak untuk timnas Indonesia? Kan belum tentu juga. Contoh kecilnya dari lawan kita yang sudah kita kalahkan, Arab Saudi, ganti pelatih pun tetap mereka kalah. Jadi kalau kita mengganti pelatih, saya pikir itu bukan solusinya begitu. Tapi bagaimana cari solusi yang lain supaya timnas kita ini semakin meningkat performanya di setiap pertandingan, bukan ganti pelatih. Kalau Bung Towel bilang STY ini harus dipecat, ya itu kembali lagi pertanyaannya, siapa yang mau menggantikan STY? Walaupun Pep Guardiola, Jose Mourinho, Ruben Amorim, Xabi Alonso datang ke Indonesia menggantikan Shin Tae-yong, tidak bisa menjamin bahwa mereka akan mengangkat performa timnas Indonesia, men. Ya, saya kira yang pikirannya waras itu akan berpikir kayak begitu. Kabarnya kemenangan Belanda telah diklaim Indonesia. Oh, ini kayaknya dari mana ini? Jangan sampai dari Malaysia ini. Mereka bilang ini orang-orang Belanda yang kasih kalah Arab Saudi ini. Mereka lupa mereka ini setengahnya orang Indonesia, goblok, tolol. Mereka orang Indonesia, bukan sepenuhnya orang Belanda, tolol. Jangan cari hal kau. Masyarakat Belanda mulai resah saat banyak pemainnya diambil timnas Indonesia. Media asal Vietnam, Soha VN, melaporkan kritik dari sebagian masyarakat Belanda terkait naturalisasi. Soha itu dia subjektif, dia tidak objektif. Beberapa kali dia punya berita itu membuat itu kontroversi itu Soha dari Vietnam Pemain itu. asal Belanda oleh timnas Indonesia. Mereka menganggap langkah ini kurang etis dan menyerukan larangan internasional untuk praktik serupa. Namun PSSI memastikan proses naturalisasi pemain dilakukan sesuai regulasi FIFA. Iyalah, kalau tidak sesuai regulasi FIFA, saya pikir ya kita akan dapat pelanggaran dari FIFA. Tapi karena sesuai dengan regulasi FIFA, itu pun FIFA pun menjamin, saya pikir kenapa mereka harus marah-marah? Kan begitu, men. And not only did you beat them 2-0. You had way scarier chances. Should have been 4-0. Saudi Arabia created. Should have been 4-0. Iya, betul. Seharusnya kita bisa tumbangkan mereka 4-0, 5-0 itu. Tapi tidak bisa dikonversikan jadi gol itu di menit-menit pertama. Itu peluang dari Marcelino, dari Rafael Struik. Kalau itu jadi gol, saya pikir ya mungkin Arab akan terkena mental dan kita mungkin bisa cetak 4 gol itu. Draws are great. Beat somebody. Beat somebody good. And now you took down Saudi Arabia. Yeah. And not just Saudi Arabia. Saudi Arabia with dad back in the house. Renard, we're expecting a masterclass. You know, Poppy's home. He's gonna completely rejuvenate. Semua masyarakat Arab Saudi pasti sudah berharap kalau dengan hadirnya Herve Renard di timnas Arab Saudi, karena itu kan sebelumnya Mancini dipecat, Herve Renard ganti. Mereka sudah berharap dengan hadirnya dia itu bisa membawa perubahan di skuad Arab Saudi, bisa mengalahkan Australia dan Indonesia. Tapi dua hasil itu mereka sepertinya buruk untuk mereka, imbang lawan Australia dan kalah lawan Indonesia itu. The team, and not only did you beat them 2-0. You had way scarier chances. Should have been 4-0. Saudi Arabia created. Should have been 4-0. So this isn't even Indonesia won 2-0 against Saudi Arabia, and they were lucky. No. Indonesia beat Saudi Arabia 2-0, and it could have been more. That's the headline here.
Tapi ada kita punya pengamat sepak bola, katanya senior lah, makan asam garam lah dalam persepak bolaan Indonesia. Mereka menganggap kalau Arab Saudi itu waktu lawan Indonesia bermainnya itu jelek begitu. Makanya dia bilang kalau pelatih Arab Saudi itu bilang performanya Arab Saudi itu jauh dari harapannya dia. Tapi lihat ini pandit-pandit dari luar, rupanya mereka mengamati itu perkembangan Indonesia. Mereka bilang kemenangan Indonesia bukan berarti Arab itu main jelek. Mereka main bagus, tapi Indonesia lebih superior, man. That's why it's the biggest win ever for them. I'm sure when they were still a colony of the Netherlands, they probably drew France 1-1. Respectfully, nobody cares. This is by far the biggest result. And this is one... Iya, ini hasil terbesar yang kita dapat di kualifikasi ronde ketiga, teman-teman. Kita bisa kasih kalah Arab Saudi. Bahkan di kandangnya mereka waktu masih dilatih sama Roberto Mancini, itu kan kita cetak gol duluan itu. Kita imbang lawan mereka. Jadi sebenarnya tidak buruk-buruk amat kita di kualifikasi ronde ketiga ini, teman-teman. Dan kita satu-satunya negara di ASEAN, Asia Tenggara, yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan mengoleksi 6 poin. Sebelumnya itu ada Thailand, ada Vietnam, tapi mereka cuma bisa mengumpulkan 2 poin untuk Thailand dan 4 poin untuk Vietnam. Nah, Indonesia sekarang kan mencetak sejarah dan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang bisa mengalahkan Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir ini. The biggest results from Southeast Asia. And I've never got a marquee victory like this. Never. Mereka belum pernah lihat kemenangan besar dari Asia Tenggara untuk negara-negara dari Timur Tengah itu. Let's not forget, Indonesia drew with Australia as well, 0-0. Rupanya mereka mengikuti Indonesia ini, orang-orang dari luar ini. Ini lucu juga mereka ini. Kenapa mereka mengikuti timnas Indonesia? Apakah itu mendatangkan sesuatu untuk mereka atau seperti apa? Tapi menarik, teman-teman. The only time where Indonesia has looked like a subpar team was against Japan. Ya, betul. Subpar against Japan at the moment. I thought, Marcelino, this guy needs to start every game. He is so good on the counterattack. The runs in behind, he's the only player, and I talked about this in my video, shameless plug, is that he's the only one who looks like confident in front of the goal. Every other player, Struijk, Ragnar, they look frightened by the big goal. And not only did you beat them, jadi Marcelino saya pikir waktu lawan Arab Saudi dia tunjukkan kelasnya dia. Bahkan dia punya postingan di Instagram itu sebenarnya membuka mata kita bahwa dia kalau dikasih kesempatan itu dia akan gunakan sebaik-baik mungkin. Dan kita lihat dia itu superior di waktu lawan Arab Saudi, teman-teman. Sebenarnya tidak hanya lawan Arab Saudi, di beberapa pertandingan sebelumnya itu dia main bagus. Cuma STY lebih memilih mencadangkan dia. Tapi waktu lawan Arab Saudi, STY tahu kalau Marcelino dicadangkan kemungkinan Indonesia tidak akan bisa cetak gol. Karena depannya kita tuh buntu. Memang permasalahan selama ini Indonesia itu ada di lini depan. Kita kurang di depan, teman-teman. Makanya STY itu lebih memilih Marcelino dimainkan daripada pemain-pemain lain seperti Yakob Sayuri di sebelah kanan. Dan kita lihat ketika Marcelino dikasih kesempatan dan bermain dengan sesuka hatinya dia, artinya dia mendapatkan posisi yang terbaiknya dia gunakan. Dia cetak 2 gol. Kita lihat dia membantu serangan dengan Ragnar, dia membantu serangan dengan Calvin Verdong, dan 2 golnya kita itu kan dari hasil counter attack. Saya pikir kalau dia dimainkan lagi di pertandingan berikutnya sebagai starter lawan Bahrain, tidak menutup kemungkinan dia bisa hat-trick lawan Bahrain itu, teman-teman. Kritisi lain sekarang saya mau di luar kemenangan. Apa Bung Towel? Di Walsh kram. Iya, betul. Menit 66 Tom Hai kram. Iya, betul. Menit 75 Marcelino kram. Iya, betul. Kemudian digantikan mereka semua itu. Terus? Dan selama ini entah itu influencer, buzzer, penyembah STY, semua bilang bahwa tim nasional di era STY nggak ada yang pasang dasi. Betul. Pertandingan. Tahu maksudnya pasang dasi? Apa itu? Tidak hanya menjulur karena kecapean. 100 Terus? menit pun siap katanya. Iya, betul, harus siap. Memang siap. 63 Sandy Walsh kram. 66 Tom Hai kram. Mukanya merah udah kayak kepiting rebus. Betul. Lalu pertanyaan kita, kemana itu semua gimmick? Begini loh Bung Towel, kita itu tidak hanya bisa lihat dari satu pertandingan lalu hasil itu kita jadikan tolak ukur bahwa pemain-pemain di eranya STY ini staminanya tidak kuat. Kalau selama ini yang dibilang sama orang-orang itu bahwa pemain-pemain di bawahnya STY itu staminanya kuat, memang benar adanya. Waktu lawan Arab Saudi kita intensitas menyerangnya itu tinggi.
Kita harus menang lawan mereka. Bukan berarti di setiap pertandingan kita tidak boleh menang ya. Tapi waktu lawan Arab Saudi harga mati, main mati-matian. Bahkan Calvin Verdong pun itu dia kram teman-teman. Kakinya tuh sampai tertarik itu, paha bagian belakangnya itu menurut pengakuannya dia. Nah, kembali lagi bahwa Bung Towel bilang di mana sekarang argumentasi dari basernya STY, penyembah STY atau influencer yang selalu menyokong timnas Indonesia atau menyembah STY. Sebenarnya begini, ada pertandingan-pertandingan lain yang dimana stamina mereka itu kuat dan kita bisa lihat bahwa mereka berlari dari menit awal sampai menit terakhir. Apakah kita tidak mau bilang itu bahwa satu kemajuan di eranya STY, stamina mereka luar biasa. Jangan kita jadikan satu pertandingan itu beberapa pemain cedera lalu kita jadikan tolak ukur bahwa pemain di eranya STY itu staminanya tidak kuat. Mana buzzer, mana penyembah STY segala macam. Saya pikir itu bukan tolak ukur kalau satu pertandingan saja. Kita juga harus objektif ya, objektif ini ulang-ulang saya bilang sih. Kita harus lihat dari beberapa pertandingan lain juga bahwa ada saatnya mereka itu harus tidak fit begitu loh. Dan bisa juga itu bagian dari strategi kan. Kita sudah cetak 2 gol, iya kan? Ya kita harus ulur-ulur waktu. Kita harus pura-pura kram. Kita harus pura-pura cedera. Supaya apa? Waktunya terbuang dan kita sudah mencetak gol. Kita dapat kemenangan. Bisa saja. Itu dari bagian dari strategi. Kalau Bung Towel hanya menilai dari satu pertandingan staminanya pemain-pemain di bawahnya STY, saya pikir kita perlu tanyakan kredibilitasnya Bung Towel sebagai pengamat sepak bola yang katanya senior di Indonesia. Dan menurut saya, oke, Bung Towel berbeda pendapat dengan kita, tapi jangan offside juga. Mungkin Bung Towel lebih jago dalam menganalisa sepak bola, tapi jangan offside juga. Apa itu offside? Seperti yang Bung Towel bilang tadi, mana itu buzzer-buzzer yang bilang pemain-pemain di bawahnya era STY itu tidak staminanya kuat. Jadi sekarang di mana itu mereka? Ya, kita juga harus melihat dari berbagai posisi, berbagai kondisi, berbagai pertandingan. Bukan berarti hanya dari satu pertandingan kita jadikan tolak ukur bahwa pemain-pemain ini tidak fit, tidak stabil. Janganlah seperti itu, karena Bung Towel ini pengamat sepak bola yang katanya senior. Jadi lucu juga teman-teman. Ya itulah perbedaannya kita di Indonesia. Sebenarnya ya, bukan hanya di Indonesia, tapi banyak juga di beberapa negara. Ada yang mendukung timnasnya, ada juga yang tidak. Ada yang mendukung diam-diam, kalau kalah mereka kritik, kalau menang pun mereka hura-hura. Ada juga yang seperti itu. Tapi itu bisa diterima karena ya itulah perbedaan. Kita negara demokrasi, kita punya hak bersama, porsi yang sama untuk mengkritisi siapa saja. Asalkan jangan sampai kita menyerang pribadi atau menyerang keluarga orang yang mengkritisi. Jangan seperti itu. Kita harus pakai cara-cara yang elegan, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi itu dia beberapa video, tanggapan dan komentar dari netizen soal sepak bola kita. Dan tentunya kita harus dukung terus mereka karena Indonesia akan bermain lagi di AFF, walaupun yang bermain nanti U22, dan kabarnya STY akan memanggil beberapa pemain dari timnas senior untuk membela timnas di Piala AFF. Dan ya kita dukung apa saja yang nanti dilakukan oleh STY yang terbaik untuk timnas, kita dukung saja. Dan di bulan Maret Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan lawan tapi Australia, kita main away, dan tanggal 25 itu kita bermain di home di GBK, teman-teman. Semoga itu hasilnya maksimal. Di 2 pertandingan awal nanti kita bisa curi 6 poin, dan lawan China kita bisa curi 6 poin. Saya pikir ya peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia akan semakin terbuka lebar. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.